Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Nova Yulaida SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Negeri Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Di sini saya akan mensosialisasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya, Bun. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Negeri Agung. Salam bahagia. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Jamil Asari, Kepala Sekolah SDN 1 Negeri Agung, Bapak dan Ibu Guru yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka saya, Nova Yulaida SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tanggamus Lampung, akan menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif. Di sini saya sebagai moderator dan sebagai pemateri. Baiklah, susunan acara hari ini adalah pembukaan. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Hidayana SPD. Penyampaian materi oleh saya sendiri, sesi tanya jawab dan penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Acara yang kedua yaitu hadirin diharapkan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Hidayana. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia rayuku, tanahku marah. Bisalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin, dipersilahkan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Jamil Asari. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, Dewan
Guru di Satu Negeri Agung yang saya hormati, wabil khusus calon guru penggerak Ibu Nova Yudhida SPD dari SD Satu Negeri Agung Kecamatan Pada Tanggamus yang saya dan saya banggakan. Syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita sama-sama dapat hadir di ruang kelas 6 pada saat ini dalam rangka acara destinasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah oleh CGP calon guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya sebagai kepala sekolah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak sekalian yang telah hadir untuk turut serta dalam rangka menyokong dan mendukung kegiatan daripada CGP tersebut. Dalam hari ini Bapak sekalian, di mana sudah angkatan yang ke-9 CGP, dan alhamdulillah baru angkatan ke-9 ini salah seorang guru di Satu Negeri Agung yaitu Ibu Nova Yudhida yang ikut serta dalam CGP tersebut. Dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nova yang mana telah ikut serta dalam kelompok 9 tersebut. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus berbana yang masih generasi muda, saya harapkan agar kiranya dapat segera bagaimana caranya Bapak Ibu dalam gelombang ke-11 dan seterusnya ikut serta. Kalau yang ke-10 sudah tutup, sudah mulai belajar. Ke-11 dan selanjutnya silakan ikut serta untuk CGP tersebut. Karena pemerintah sudah memfasilitasi baik biaya, tenaga dan sebagainya, pemerintah sudah menyediakan. Kenapa kita tidak mau mengambil ilmu yang diberikan oleh pemerintah tersebut? Dan pada hari ini insya Allah CGP akan menjadikan kepada sekalian berbagi ilmu dengan kita semua agar kita dapat menerapkan nanti mengaplikasikan di kelas kita masing-masing. Kalaupun ada permasalahan, kendala, kesulitan bagi Bapak Ibu sekalian, silakan nanti ditanyakan dengan Ibu Nova Yudhida SPD sebagai calon guru penggerak Kabupaten Tanggamus. Dan kita doakan mudah-mudahan, karena pada saat ini bulan Oktober berakhir, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April masih panjang kegiatan Ibu Nova Yudhida. Maka dari itu mari kita doakan mudah-mudahan dia selalu sehat sehingga nanti dapat selesai mengikuti CGP tersebut dan berhasil sebagai guru penggerak di Satu Negeri Agung di Kecamatan Talapada Kabupaten Tanggamus. Bapak Ibu sekalian, sedikit perlu saya sampaikan khususnya kepada yang muda. Kalau kami, ya, tua-tua Karodia, Ibu Ida, Pak Ansori, ini tinggal beberapa hari lagi. Peraturan pemerintah selalu berubah. Kalau kita tidak ikut pola peraturan pemerintah, kita akan ketinggalan. Kalau boleh saya tulis ke belakang, satu contoh. Pada zaman itu, tamat SMP bisa jadi guru, ikut KBG, SPGC. Berubah tamat SPG, baru bisa jadi guru. Alhamdulillah kami pada saat itu Ibu Ida, Pak Sori udah menikmati. Tamat SPG udah gagal, udah punya NIM. Peraturan pemerintah berubah lagi, harus pendidikan D2, diikuti pula. Peraturan pemerintah lagi setelah 1, alhamdulillah sekarang semua sudah setara 1. Dalam arti yang pendidikan SLTA ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Kalau pola pemerintah tidak berubah, nanti setelah selesai daripada pemilu, masih Menteri Pendidikan Nasional akan melanjutkan program daripada Mendiknas yang ini. Informasi yang didapat bahwa kepala sekolah SD yang nantinya akan didominasi oleh guru-guru penggerak yang sudah jelas dalam arti resiko bagi Bapak Ibu sekalian mungkin tidak ditempatkan dalam satu kecamatan akan kecamatan yang lain. Nah itulah yang kendala sehingga pada saat. Tetapi bukan semata-mata kita ikut CGP untuk jadi kepala sekolah. Kita harus ikut aturan. Aturan pemerintah pada saat ini seperti itu kita ikuti. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jamil Asari. Acara yang selanjutnya yaitu
sosialisasi dimensiasi budaya positif yang akan saya sampaikan sendiri. Mohon disimak dan diperhatikan dengan seksama. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, Nova Yulaida SPD. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya sendiri, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sudah ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa seorang dewasa berhak memaksa. Maksudnya di sini ilusi guru mengontrol murid adalah kalau dulu apa yang kita mau, murid itu harus nurut sama kita, ya. Untuk ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu kita memberikan semua penguatan positif, efektif, yang bermanfaat kepada murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, itu kadang-kadang kita membuat anak, kalau kamu, contohnya, kalau kamu tidak mengerjakan soal, kamu tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Itu ya, itu membuat anak merasa bersalah. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tujuannya guru itu memaksa agar muridnya bisa menjadi lebih baik lagi. Tetapi untuk budaya positif ini kita tidak seperti dulu ya, kita memaksa murid harus bisa seperti ini, karena murid itu mempunyai karakter masing-masing. Iya Pak, begitu. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya adalah realitas kebutuhan kita semua. Untuk teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita ini berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi belum tentu karena setiap orang melihat gambaran yang berbeda-beda. Contohnya, Ibu Rodia melihat misalnya ini harus seperti ini. Kemudian Ibu Ida mengatakan tidak, ini berbeda, menurut saya begini. Jadi tidak bisa dipaksakan, ya, tidak bisa dipaksakan karena kita mempunyai teori kontrol yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Kita tidak bisa memaksa. Pandangan kita ya pandangan kita, pandangan mereka ya mereka, begitu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Tidak semua perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan ya, karena mereka mempunyai tujuan masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Contoh, saya mempunyai, misalnya saya memegang sebuah benda. Sebuah benda ini, karena ini milik saya, jadi harus saya pertahankan. Walaupun bagaimana cara orang membuka benda itu ingin mendapatkannya, itu tidak bisa. Karena itu milik saya, jadi saya yang mempertahankan. Kita
bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau kita buka itu bisa terbuka. Kalau tidak ya tetap kita genggam karena kita mempertahankan apa yang punya kita. Gitu ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mempunyai keinginan ibu harus seperti ini ya, anak harus seperti ini ya, karena mereka mempunyai dan bisa mengontrol mereka sendiri. Perakar pemaksaan ada pada saat bujukan, ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak bisa memaksa apa yang menjadi keinginan kita, karena mereka punya keinginan masing-masing ya. Untuk yang terakhir, model penerapan menang atau kalah. Model penerapan menang dan menang itu maksudnya model penerapan yang kita pertahankan sendiri. Kita mau menang atau kalah. Kalau kita pengen menang, ya kita harus mempertahankan. Begitu ya. Ya, untuk yang selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Maksudnya, disiplin positif ini adalah penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Bukan karena kita yang menyuruh sebagai guru, nah kamu harus datang tepat waktu. Itu tidak, itu harus tumbuh dari diri mereka sendiri. Jadi mereka mempunyai tanggung jawab. Saya masuk jam 7.30, jadi saya jam 7 sudah harus di sekolah. Jadi kita tidak bisa memaksakan karena mereka mempunyai tanggung jawab. Misal mereka melakukannya, tapi mereka mendapatkan imbalan seperti reward atau pujian, itu bukan dari kesadaran mereka sendiri. Kalau dari kesadaran mereka sendiri, mereka tidak minta apa-apa. Ya, mereka tidak minta imbalan atau penghargaan, atau kita ancam, kalau kamu nanti gak disiplin, kamu gak ibu naikin kelas. Nah, itu ancaman. Jadi anak-anak tidak punya kesadaran. Itu untuk disiplin, kita juga sebagai pengajar, kita juga punya tanggung jawab. Bukan hanya anak-anak saja, ya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikannya adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang untuk profil pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, maksudnya di sini kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi anak-anak kita ajarkan tentang budaya positif ini seperti yang sudah kita lakukan setiap hari Sabtu, yaitu sholat 2 berjamaah. Jadi anak-anak selalu mengingat, oh
saya punya dasar yaitu Tuhan. Jadi mereka selalu ingat dengan Tuhannya. Berakhlak mulia di sini anak-anak dia yang punya sopan santun dengan gurunya. Kalau untuk sekarang anak-anak itu kalau ketemu gurunya gimana? Halo Bu, halo Pak, gitu. Jadi kita di sini di sekolah kita sudah ada pembiasaan senyum, salam, sapa. Di situ kita sudah melakukannya ya, berkebinekaan global, gotong royong. Gotong royong ini contohnya kalau kita sama anak-anak memilih sampah organik dan non organik di sini yang bisa kita jadikan karya bagi anak-anak. Jadi kalau yang sampah-sampah plastik, misalnya dari botol minuman, kita bisa bikin untuk bunga dan lain-lain ya. Mandiri ini maksudnya anak-anak itu, contoh kayak anak kelas 1, tali sepatu aja masih minta dipakaikan sama gurunya. Buka botol minum Bu, tolong Bu, bukain botol minumku. Jadi anak itu dia belum mandiri karena dia kebiasaan dari TK, selanjutnya ke kelas 1 SD. Jadi mereka masih mengikuti fase mereka TK. Iya, jadi jenjangnya jadi pelan-pelan kita rubah. Yang tadinya anaknya selalu kita bantu, untuk mengikat tali sepatu atau membuka botol minum, merunci pensil pun masih butuh bantuan guru. Nah sekarang kita ajarkan anak-anak untuk mandiri. Ya. Untuk yang kedua, Ibu Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu sudah kita lakukan pembiasaan seperti itu juga ya di sini ya. Kita sudah melakukan kolaborasi antara guru. Keterampilan hidup life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Itu adalah penghargaan, bukan saja kepada orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. Dan 5. Penguasaan. Untuk yang bertahan hidup di sini adalah kita butuh makan, pakaian, dan lain-lain. Kasih sayang. Kita butuh kasih sayang selain dari keluarga, juga dari rekan-rekan sejawat kita di sekolah, ya. Untuk yang kebebasan, anak itu tidak bisa kita tekan, dia harus bisa seperti ini, dia harus menjadi seperti ini. Dia punya kebebasan menentukan masa depan dia sendiri dan apa yang dia inginkan. Kesenangan, maksudnya kesenangan di sini di dalam belajar. Kita tidak bisa menekan, kamu harus bisa baca, ibu kasih waktu 1 minggu. Itu tidak bisa ya. Jadi anak itu dia melihat kita senang dulu. Kalau dia senang, mungkin dia mau belajar, tapi kalau dia tidak senang, dia akan merasa malas dan malas bertemu dengan gurunya, ya. Untuk penguasaan, nah penguasaan di sini kadang-kadang murid itu ada yang seperti, oh saya di sini paling gagah, saya jagoan. Kadang-kadang mereka mana minta dulu uang buat jajan, gitu. Mereka merasa berkuasa, ya. Tiga, motivasi perilaku manusia.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang mereka yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Di sini selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman di sini ada tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi, berupa hukuman fisik. Maksudnya kadang-kadang kita di kelas ada anak yang berantem, ya. Kita kan tidak punya rencana mau menghukum anak itu. Kita tidak tahu kalau mereka berantem. Nah, tahu-tahu setelah anak berkelahi, nah sekarang kamu harus, ya, kamu mau ibu selesaikan di sini atau di kantor, atau ibu bawa ke ruangan kepala sekolah. Seperti kadang-kadang kita terucap ya seperti itu ya. Itu tidak terencana dengan tiba-tiba. Ya, murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi yang bersifat satu arah. Berupa hukuman fisik, misal anak datang terlambat atau tidak mengerjakan PR. Kalau dulu kita suruh keliling lapangan, atau hormat di depan bendera. Ada juga kakinya diangkat satu, pegang telinga, itu ya, itu berupa hukuman fisik. Ya, kalau yang bentuk konsekuensi, dia terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, maksudnya di sini, misal ada anak yang menumpahkan air minum temannya, dia harus bertanggung jawab. Itu konsekuensinya. Karena itu perbuatan dia sendiri. Dia harus membereskan atau membersihkan apa yang sudah dia lakukan. Jadi sikap guru ini selalu memonitor. Bersihkan ya, kalau tidak bersih, awas, nanti ibu suruh ngepel. Nah, ya, itu konsekuensi ya. Kalau yang untuk restitusi, proses penciptaan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, untuk segitiga restitusi ini, kita menciptakan agar anak itu mempunyai tanggung jawab, mengubah apa yang menjadi kesalahannya agar dia mau memperbaikinya. Ya. Posisi kontrol guru. Ada yang penghukum, ada yang pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, di sini yang monitor atau pemantau, ada juga yang manajer. Nah, kalau untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di sini berada yang di posisi mana? Dari 5 posisi kontrol. Paling bawah apa? Yang paling bawah itu manajer, Pak. Iya, manajer. Yang di sebelah sini pemantau atau memonitor, sama yang seperti dia yang konsekuensi tadi, dia harus bertanggung jawab. Ada yang membuat merasa bersalah. Tuh kan, gara-gara kamu dia nangis, kamu harus minta maaf biar dia nggak nangis. Jadi anak itu merasa bersalah. Ya. Monitor. Oh ya, di sini saya ingin meminta kepada Bapak Ibu guru bagaimana berada di mana Bapak dan Ibu guru di dalam 5 posisi kontrol ini. Teman. Nah, ada yang menyebutkan sebagai teman. Kepada Ibu Olga, saya minta untuk disampaikan bagaimana cara Ibu Olga dengan anak di kelas bisa memposisikan sebagai teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara saya memposisikan sebagai guru sekaligus sebagai teman kepada murid-murid itu adalah apa ya? Mengajak mengobrol atau saling bertanya apa yang mereka lakukan di rumah atau ketika mereka akan berangkat ke sekolah. Apa yang mereka lakukan di rumah, apa mereka bermain,
atau belajarkah di rumah mengerjakan PR yang kita berikan? Kalau di sekolah itu saat kita memberikan materi itu jangan terlalu tegang, jangan pula terlalu tegas, agar anak itu bisa kita ajak sebagai teman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Olga. Ya, di sini juga saya ingin menyampaikan posisi guru sebagai teman itu kadang-kadang anak itu tidak mau mengerjakan soal. Misalnya soal ulangan. Kadang-kadang kita merayunya dengan cara, ayolah nak, nanti kalau kamu nggak mengerjakan soal ulangan, nanti kamu nggak dapat nilai. Nah, itu ya contoh salah satu posisi guru sebagai teman. Kadang-kadang nanti kalau kamu tidak mau membersihkan sampah sama ibu guru, nanti ibu ditegur kepala sekolah. Jadi kita memposisikannya sebagai teman. Ya, selain Ibu Olga di sini memposisikan dia guru sebagai teman, ada lagi di antara bapak dan ibu guru memposisikan di kelas seperti apa Pak? Monitor atau pemantau. Silakan Pak disampaikan. Emang kita cuma satu ya? Kita ada dua. Nah ini satu dan ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan berkaitan dengan pengalaman mengajar, Bu. Pertama di nomor tadi itu apa namanya, Bu? Monitor. Karena setiap diri saya memberikan pelajaran kepada siswa supaya siswa itu agak semangat juga. Jadi pekerjaan siswa yang kita kerjakan itu jangan karena kita hanya duduk aja cuma terus. Nah, jadi kita keliling. Nah, itu tampak bahwa anak ini ada aja satu dua yang malas, ya, ada yang mau nulis atau tidak gitu. Pengalaman saya ini ya, sehingga kalau dengan kontrol itu mereka itu merasa bertanggung jawab mengerjakan itu. Nah, itu posisi pengontrolan kita. Itu saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ansori. Tadi saya juga menambahi teman. Oh iya Bu, silakan Ibu Ida. Ibu Ida memposisikannya sebagai teman. Kalau teman tadi, ya, yang disampaikan sama Ibu Olga tadi memang bagus juga. Terus saya menambahkan dari Ibu Olga tadi, teman, ya, anak-anak itu memang kita anggap teman. Maka mereka itu selalu menganggapkan kita. Selalu kalau umpama contoh, saya nggak izin, nggak masuk kelas, pasti anak itu menanyakan, Ibu Ida mana? Ibu Ida kok nggak masuk? Kan gitu. Berarti kan dia menganggapkan kita. Nah, di samping itu juga saya sudah menerapkan, karena udah ngapik-ngapik dengan Ibu Nopa juga, caranya saya selalu mendekatkan sama anak, kita langsung tos. Ayo nak, contoh Bu Nopa. Bu Nopa kalau anak-anak sebelum ini kita begini, tos baru mereka salaman. Nah, itu artinya supaya anak itu mendekat dengan kita. Itulah salah satu teman. Jadi anak itu jangan selalu takut, jadi nggak merasa dia takut gitu. Jadi kalau kita sehari aja nggak sekolah, Ibu Ida kemarin nggak sekolah kemana? Alhamdulillah, walaupun katanya Ibu Ida itu galak, tetapi kok menganggapkan. Nah itu tadi. Jadi ada imbal baliknya Pak An. Jadi ada artinya kita ada suatu saat kita tegas sama anak, ada suatu saat juga kita dekat dengan anak. Jadi anak itu selalu menganggapkan. Itulah saya tambahan dari Ibu Olga. Ibu Olga juga tadi bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ida. Untuk Ibu dan Bapak yang lain, ada yang ingin disampaikan posisinya sebagai apa? Ada yang penghukum atau manajer? Silakan yang ingin menyampaikan. Tapi dengan cara memberikan Ibu Rodia. Hanya kami sama dengan Pak Gubernur menebak. Oh, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi
dari ketiga pembicara, ada yang menganggap sebagai teman, ada yang menganggap sebagai apa yang tadi? Monitor atau memantau. Semuanya baik. Memang bagus sebagai teman kita terapkan. Kita lihat kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih membutuhkan kasih sayang. Kita dekat dengan anak. Tapi untuk kelas tinggi, kita lihat sebagai teman itu bagaimana dan kita berikan tugas. Kalau hanya sebagai teman, kadang-kadang anak itu tidak ada rasa tanggung jawabnya, main-main, saya tidak ngerjakan aja ya, gurunya nggak marah. Nah, ada suatu ketegasan kepada anak-anak, terutama anak yang sudah kelas tinggi. Jadi sebagai seorang guru, tugas kita sebagai memonitoring ya atau memantau semua kegiatan murid harus kita lihat, terutama dalam tugasnya. Kamu sudah mengerjakan apa PR yang saya berikan? Kadang-kadang anak itu mengerjakan di kelas. Kita sebagai guru, kita harus bertindak kepada anak yang mengerjakan tugas di kelas tadi. Ini tugas kamu kerjakan di rumah, bukan waktunya di sekolah. Karena di sekolah kita membahas yang lain. Kalau kita membahas itu saja, mungkin yang lainnya akan ketinggalan. Jadi di sini sebagai guru, sebagai teman, sebagai monitor atau memantau sama ini dekatnya, sama kaitannya sama. Namun kita lihat dekat teman yang bagaimana. Terutama kelas 1, kelas 2 memang harus kita sebagai teman itu diwajibkan supaya itu dekat dengan kita. Tapi kelas tinggi kita jangan terlalu memaksakan atau memanjakan anak kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rodia. Masih ada lagi kepada Bapak dan Ibu Guru, Pak Tono atau Ibu Nisa, silakan. Sudah. Pak Tono, ada yang ingin disampaikan? Cukup. Oh ya. Kalau cukup kita lanjut untuk yang selanjutnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya di sini adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini siswa hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah penghukum atau hukuman. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu guru, ya. Untuk selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi guru yang berada di mana? Ya, sebagai teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, beli atributnya ke koperasi. Dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai apa? Pemantau. Ya, untuk yang selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi guru yang berada sebagai manajer. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Ya, itu kita posisinya sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pemantau bisa ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, itu untuk konsekuensi bisa juga ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Dia masuk ke manajer ya. Ayolah lakukan demi bapak ibu, teman. Ya, kita memposisikan sebagai teman.
Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, memantau. Jadi kita membuat anak merasa bersalah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Di sini ada keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. 1. Bersifat abstrak. 2. Berupa pernyataan universal. 3. Dibuat dalam pernyataan positif. 4. Sedikit saja agar mudah diingat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di situ sudah ada contoh peraturan kelas, keyakinan kelas, dan nilai kebajikannya. Di sini untuk peraturan kelas nanti akan ada penjelasan yang selanjutnya ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini sudah ada segitiga restitusi yang sudah saya pelajari di modul 1.4 dan yang sudah saya terapkan juga di kelas, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu yang untuk menstabilkan identitas. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa mereka melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama di kelas? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Di sini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Anak-anak yang sering melakukan kesalahan di kelas. Ini contohnya. Silakan disimak video. Menyimpan buku di kelas adalah diisi titik-titiknya ya. Reza, kenapa kamu main lato-lato? Nggak mengerjakan soal? Nanti ketemu ibu ya, di ruang guru ya.
yaitu ada contoh penerapan segitiga restitusi, bagaimana anak yang sedang mengerjakan tugas ulangan tetapi dia malah bermain lato-lato di kelas. Jadi kita tidak bisa langsung menghakiminya atau memarahinya di dalam kelas. Setelah saya pelajari tentang segitiga restitusi, budaya positif di guru penggerak ini, kita harus menanyakan kepada anak itu apa alasan dia melakukan bermain di kelas, bukannya dia mengisi ulangan. Karena apa? Setelah kita tanya alasannya, dia malas membacanya, dia malas. Selanjutnya kita tanya lagi, tentu kamu malas itu punya alasan. Alasannya apa? Saya ngantuk Bu, karena saya semalam main HP, jadi saya nggak fokus, lebih baik saya bermain. Nah, jadi anak itu kita panggil, kita ajak menyelesaikannya agar dia punya tanggung jawab. Ya, selanjutnya kita menanyakan kepada Reza, apakah kamu bisa memperbaikinya? Apakah kamu ingat dengan kesepakatan keyakinan kelas kita? Nah, untuk di kelas kita harus punya keyakinan kelas yang dibuat peraturannya oleh siswa sendiri. Bukan kita yang membuat, tapi siswa, agar mereka ingat kalau mereka melakukan kesalahan, oh iya sudah ada kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan ibu guru. Jadi kalau dia ingat itu, dia akan merasa bertanggung jawab dan tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Nah, di sini sampai ke contoh soal anak di kelas tadi yang melakukan kesalahan. Untuk peraturan kelas, tindakan kelas, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, apakah ada yang akan ditanyakan oleh Bapak dan Ibu guru? Ya, Ibu Olga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya dengan Ibu Payuwani. Apakah perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Ya, terima kasih Bu Olga. Perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat oleh anak, tapi masih menggunakan kalimat negatif. Contohnya, kita sering mengucapkan jangan membuang sampah sembarangan. Ya, itu masih menggunakan kalimat negatif. Ya. Nah, sekarang kita ganti menjadi keyakinan kelas. Kalau jangan membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya adalah atau jagalah kebersihan. Ya, di situ keyakinan kelasnya adalah jagalah kebersihan. Kemudian ada lagi contohnya seperti ini. Jangan saling mengganggu antar teman. Pernah ya kita mengucapkan seperti itu? Itu masih memakai kalimat yang negatif. Nah, kalimat positifnya adalah saling menyayangi. Itu saling menyayangi sesama teman. Atau seperti tadi si Reza bermain di kelas, jangan membawa mainan ke kelas, itu tidak boleh ya. Jadi kedisiplinan, disiplin. Jadi anak itu disiplin di dalam kelas, dia tidak membawa mainan ke kelas. Selanjutnya bila dia ingin keluar kelas, dia izin dulu dengan gurunya. Bu, saya izin ya Bu, saya pengen ke kamar mandi. Oh silakan nak, itu ya. Agar anak-anak menjadi disiplin, dia nggak nyelonong gitu kan. Jadi kita harus terapkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Nah, untuk selanjutnya masih ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Dimas.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. penjelasan Ibu Nova tadi mungkin sudah agak sedikit jelas, cuman ada sedikit yang mau saya tanyakan. Di sini saya mau bertanya, kira-kira perbedaan untuk peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu apa, Bu? Itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dimas. Ya, yang ditanyakan Bapak Dimas adalah perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, peraturan itu dibuat oleh guru atau pihak sekolah. Ya, kita yang membuat peraturan. Kalau untuk keyakinan kelas itu yang dibuat oleh murid. Jadi murid dan guru yang mengetahuinya. Ayo, sekarang kita sepakat apa anak-anak? Ini Bu, kita jangan membuang sampah sembarangan. Itu masih kalimat negatif tadi ya. Nanti guru yang membenarkan menjadi keyakinan. Jagalah kebersihan, langsung kita tuliskan. Jadi itu adalah kesepakatan anak-anak di kelas. Begitu Pak Dimas? Ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu guru, apakah kita di sekolah ini bisa menerapkan budaya positif? Bisa. Bisa, ya. Agar kita bersama-sama bisa membuat anak disiplin dan bertanggung jawab, ya. Jadi untuk setiap kelas sekarang anak-anak membuat kesepakatan keyakinan kelas yang sudah harus kita terapkan agar mereka selalu mengingat kalau mereka membuat kesalahan, mereka sudah ada, oh saya sudah punya keyakinan kelas, istilahnya kesepakatan dengan teman-teman yang harus saya taati. Begitu ya. Gimana Bapak dan Ibu, cukup? Masih bingung ini. Masih bingung? Antara keyakinan tadi. Oh boleh Bu, Yang silakan. membuatnya keyakinan itu yang melekat pada diri seseorang. Keyakinan apa? Baiklah, keyakinan antara penerapan dengan keyakinan tadi Ibu Nova menjelaskan keyakinan itu guru dan murid yang membuatnya ya. Iya, nggak salah. Murid yang membuat keyakinan tadi. Kemudian tentang peraturan tadi sudah paham lah, saya paham. Memang peraturan tadi yang dibuatnya adalah sekolah atau guru, peraturan yang harus ditaati oleh murid. Dalam definisi keyakinan, saya rasa keyakinan apa kita mencakup kepada keyakinan pribadi kita tentang ketuhanan, mencukupkannya dengan PKN. Keyakinan itu biasanya sudah melekat pada diri seseorang sendiri. Contohnya keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, seorang anak harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi tanpa diperintah, dia sudah menyadari kewajibannya untuk melaksanakan apa keyakinannya, menjalankan seperti seorang Islam menjalankan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Nah ini menurut saya, jadi agak bimbang, agak rancu saya tentang keyakinan yang buat diri sendiri tadi ya, yang memang ya seperti itu. Lebih jelasnya saya mohon penjelasan lagi dari Ibu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rodia. Di sini Ibu menanyakan keyakinan apakah berkaitan dengan Tuhan. Ya, memang keyakinan itu berkaitan dengan Tuhan yang sudah melekat pada diri anak masing-masing. Nah, untuk keyakinan kelas di sini, dia sebelum membuat keyakinan itu adalah kesepakatan kelas, Bu. Kesepakatan kelas yang sudah dibuat tadi, maksudnya yang masih memakai kalimat negatif. Kalau untuk keyakinan kelas itu adalah kesepakatan anak bersama yang mereka buat untuk dibuat di dinding atau seperti poster-poster yang kita tulis. Di situ kalau dulu apa ya, peraturan kalau dulu. Kalau sekarang diganti menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya seperti itu tadi, jangan membuang sampah sembarangan. Itu masih kesepakatan. Nah, kita buat menjadi kalimat positif. Menjadi
Jagalah kebersihan. Itu Bu penjelasannya. Jangan itu istilah kata Negatif. Ya. Kata perintah. Ya. Jadi kita buat menjadi kalimat positif, menjadi keyakinan. Kalau emak-emak yang muda Ya nggak boleh. tidak menggunakan jangan, tapi no. Sebetulnya sama. Iya, bahasa No. Sunda. Anak-anak no. Sebetulnya jangan sama. Soalnya begini loh Pak. Iya. Guru kelas 6 kadang-kadang disuruh guru kalimat perintah, umpamanya larangan. Coba tutup pintu itu. Jangan kamu ambil barang itu. Ada tanda serunya biasanya di sana. Kalimat Jangannya? perintah dalam jangan, berarti jangannya tidak boleh dipakai. Kalimat Itu perintah. untuk peraturan Bu. Kalau untuk pembelajaran itu beda lagi. Itu peraturan yang di dalam kelas yang dibuat oleh anak sendiri yang kita sepakati. Bagaimana Bu? Paham? Ya. Nah, sekali lagi saya tanyakan kepada Bapak Ibu guru yang dari kelas 1 sampai kelas 6, apakah kita sudah bisa membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing? Bisa, ya, harus bisa ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di dalam mensosialisasikan budaya positif. Di sini saya akan memberikan penutup dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menentukan murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan. Ya, terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Sekolah S1 Negeri Agung Kecamatan Tanah Padang Tanggamus, setelah menyimak dan mengikuti Ibu Nopayura DSPD calon murid penggerak Kabupaten Tanggamus menyampaikan masalah diskriminasi, menyebarkan pemahaman dari penerapan budaya positif di sekolah. Saya sebagai kepala sekolah cukup baik, tetapi hari ini masa-masa ada peningkatan agar ibu bapak memperoleh email lebih banyak lagi. Karena saat itu saya menyambut baik, positif, dan memberikan nilai yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan guru penggerak ini sangat positif sekali, terutama untuk bagi guru-guru yang muda. Kemudian dengan adanya kegiatan ini sangat mendukung dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian sangat mendukung pula bagi anak-anak muda untuk semua dapat mengikuti ini. Harapan kami dari sekolah ini semoga anak-anak yang muda ini agar dapat mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Ayo semuanya bergerak, semangat, semangat, semangat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.